Kita itu terlalu lama mendiamkan mereka, sehingga yang kita ketahui bahwa mereka ini orang NPD, Narcissistic Personality Disorder, WAHAM, Denial Syndrome. Kalau mereka mengatakan itu di dalam negeri mereka, itu urusan mereka. Mereka mau jengking, mau jungkir balik, biarin aja. Bahkan kalian dengan tanpa malu-malunya mengklaim Candi Borobudur itu adalah bukti peradaban tertinggi orang Melayu pada zaman dulu. Kalian itu sudah bukan hanya offside, kalian itu layak untuk diberikan hukuman penalti. Mereka tidak mengenal yang namanya rasa malu, rasa sungkan, itu mereka nggak ada. Video pertama, kita akan berbicara tentang alat apa saja sih yang diperlukan untuk merekam video, dan ada informasi lebih detail tentang seperti misalkan kita berbicara mikrofon nanti, kita berbicara tentang jenis atau tipe-tipe telepon genggam yang teman-teman miliki gitu ya. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya membaca komentar dari teman-teman di mana tidak sedikit teman-teman meminta saya untuk membuat tutorial dan behind the scene bagaimana cara saya membuat video. Dan di dalam video saya sebelumnya saya mengatakan kalau memang teman-teman ada yang tertarik untuk mengetahui bagaimana cara membuat video, tips atau triksnya, kemudian behind the scene di belakang layar itu, saya mengatakan saya akan membuat video khusus untuk berbicara tentang bagaimana cara membuat video yang gampang aja ya. Dan idenya itu adalah agar lebih banyak konten kreator atau pemilik kanal YouTube yang bisa memberikan kontra narasi terhadap narasi-narasi propaganda yang dilakukan oleh Maledes, maka narasi-narasi propaganda yang dilakukan oleh Maledes selama ini bisa kita lawan. Ya, jadi jangan biarkan ruang publik itu diisi oleh kebodohan-kebodohan serta propaganda-propaganda, klaim-klaim dari orang yang berbicara besar, omong kosong itu. Saya ingin kalau bisa kita semua mempunyai kanal YouTube. Kalau ada yang memang berminat membuat kanal YouTube, ya udah, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Saya berpikir saya tidak mungkin bisa mencakup ya, berbicara tentang video, cara membuat video mulai dari awal sampai akhir gitu. Saya akan membagi dalam 2 video terpisah. Video pertama kita akan berbicara tentang alat apa saja sih yang diperlukan untuk merekam video, dan ada informasi lebih detail tentang seperti misalkan kita berbicara mikrofon nanti, kita berbicara tentang jenis atau tipe-tipe telepon genggam yang teman-teman miliki gitu ya. Nah itu nanti akan berkaitan dengan alat-alat lain yang diperlukan ketika kita merekam video. Itu adalah bagian pertama videonya. Kemudian bagian kedua dari video itu adalah nanti saya ingin menunjukkan behind the scene-nya bagaimana gitu. Jadi persiapan-persiapan saya apa saja, kemudian bagaimana saya merekam video tersebut, dan bagaimana proses saya merekam video, kemudian bagaimana saya mengedit video tersebut. Setelah itu nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita untuk mengunggah video tersebut ke YouTube. Niat saya itu cuma satu aja, saya ingin agar kalau teman-teman mempunyai waktu untuk menjadi konten kreator. Kalau misalkan tidak sempat mengunggah video sekali sehari, ya paling nggak bisa mengunggah video misalkan sekali seminggu, wah itu udah lebih dari cukup bagus itu untuk permulaan. Pokoknya idenya adalah jangan biarkan narasi-narasi pembodohan yang dilakukan banyak warganet Maledes itu mengisi ruang umum kita, mengisi ruang publik kita. Itu harus dilawan. Namun sebelum kita berbicara tentang bagian pertama, tutorial membuat video, kan tidak afdol kalau kita tidak membacakan komentar dari warganet Maledes. Pokoknya komentar mereka ini hebat lah ya, dari warganet Maledes. Ini dia ingin menghina bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu logat Jawa.
Begitu membaca komentar dari warganet Maledes ini, satu hal yang saya perhatikan ya, bahwa memang warganet Maledes ini kebodohannya itu alami banget. Dia ini aktif ya, menuliskan komentar hinaan dia itu kepada negara Indonesia, itu aktif banget ya. Artinya apa? Dia ini penonton setia. Apakah dia menonton video saya atau tidak, yang jelas dia setia memberikan komentar. Nah, dengan asumsi bahwa dia melihat video-video saya, bodohnya ternyata tetap abadi. Dalam video saya, kalau teman-teman melihat, begitu banyak kosakata bahasa Jawa yang ada di dalam kamus mereka. Itu fakta. Namun karena warganet Maledes ini memilih untuk menjadi bodoh abadi, ya akhirnya seperti ini cara dia berkomentar. Dan berkali-kali saya menunjukkan. Kata pengantar di edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu jelas-jelas dituliskan. Mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Itu fakta. Dan saya yakin teman-teman warganet Indonesia pasti sudah melihat kata pengantar tersebut. Namun, komentar yang dituliskan oleh warganet Maledes ini betul-betul menunjukkan bahwa dia memilih jalan kebodohan yang abadi. Dan kita harus hargai pilihan dia. Dengan cara apa? Ya udah ditampolin aja gitu. Jadi sebenarnya maksud hati dia ingin menghina bahasa Indonesia dengan mengatakan, oh bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu logat Jawa. Dia sebenarnya ingin mengakui bahwa bahasa Maledes itu sebenarnya bahasa Melayu logat Jawa. Sebab kalau kita berbicara bahasa Melayu yang ada di Indonesia, tidak ada itu kosakata mumet, ngising, kemanten, jenang. Nggak ada. Itu bahasa Jawa semua. Bahkan sejarawan Malaysia itu mengatakan, Profesor Ahmad Adam, 60% kosakata bahasa Maledes itu adalah bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Artinya, komentar warganet Maledes yang memilih untuk menjadi bodoh abadi itu mengafirmasi bahwa bahasa Maledes yang dia gunakan itu sebenarnya bahasa Melayu logat Jawa. Sebab kalau ingin melihat bahasa Melayu yang asli Melayu, itu ada di Indonesia, bukan di Maledes. Dan sekali lagi, ini menunjukkan betapa kebodohan hakiki, kebodohan abadi dari warganet Maledes itu terang dan nyata. Maksud hati ingin menghina bahasa Indonesia, dia malah menembak kakinya sendiri. Ini contohnya, teman-teman. Kemudian, komentar warganet Maledes. Sedar diri, maksudnya sadar diri. Kita semua serumpun datang penjajah memecah belah bagian sempadan. Karena mereka takut melihat penyatuan nenek moyang kita ketika berperang dahulu. Kenapa sekarang kita nak berpecah guna otakmu bukan lututmu? Oke, kalau kita baca ya, kalimat pertama dia apa? Sadar diri. Ini persis sama ya kalau mereka berkomunikasi dengan tipe C, dengan tipe I di negara mereka. Ketika ada orang tipe C atau tipe I yang misalkan mempertanyakan, mengapa bukan bahasa Malaysia? Mengapa kok bahasa Melayu? Maka jawaban yang mengatakan sadar diri itu adalah betul-betul jawaban orang Maledes tipe M yang merasa paling tinggi. Kembali lagi, supremasi Melayu. Dan pola tulisan dari kaum modar ini, Melayu darat ini menunjukkan betapa sombongnya mereka. Betapa mereka itu menganggap mereka itu istimewa. Memang di negara kalian, konstitusi kalian memang menempatkan kalian itu istimewa. Tapi begitu kamu mengatakan sadar diri kepada warga Indonesia, itu menjadi masalah. Mengapa? Di Indonesia, Melayu itu adalah salah satu bagian dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita semua memperlakukan sama. Menurut konstitusi Indonesia, tidak ada perlakuan istimewa kepada suku bangsa Melayu di Indonesia. Jadi kalau kalian mengatakan sadar diri, justru kalian itu yang harus sadar diri. Jangan kalian coba-coba mengaplikasikan apa yang ada di dalam konstitusi kalian untuk diterapkan kepada Indonesia. Nah, dikomentari oleh beberapa warganet Indonesia, kok jadi sekerang sih? Kerang hijau atau kerang darah? Kata serumpun itu cuma topeng, wahai negara maling, padahal tidak serumpun sama sekali. Saya tuh sebenarnya penasaran bisa dibilang serumpun itu dari bagian mananya.
Atau dibilang serumpun supaya bisa curi budaya negara lain, seperti yang kalian lakukan untuk klaim gamelan, batik, Candi Borobudur, dan masih banyak lagi. Kata siapa berjuang bersama melawan penjajah dan pada saat rencana pembentukan Mafilindo malah justru Malaysia lah yang berkhianat. Apakah kamu masih ingat soal slogan Ganyang Malaysia oleh Presiden Soekarno? Nah, itulah sebabnya. Jadi apakah jiwa pengkhianat ini sudah mendarah daging kepada setiap warga Malaysia? Who knows? Oh, sejarah mereka dipelintirkan semua, Mas. Kita serumpun tapi berbeda negara. Penjajah memecah belah sebagian sepadan, baca sejarah lagi. Maledes itu diperjuangkan Indonesia supaya tetap satu nenek moyang. Kalian malah mengemis sama Inggris minta merdeka. Coba tuh lihat patung pahlawan Maledes, muka orang Inggris pegang senjata sambil injak mayat orang yang mukanya orang Melayu. Itu fakta. Dan warganet Maledes biasanya tidak mau mendengari fakta itu. Mereka akan menganggap itu hoax. Pengaruh perkataan di Indonesia maupun musik pun sangat besar Kak negara korang. Kalian aja mulai guna kata lu gue yang katanya merosakkan bahasa Melayu. Kenapa digunakan? Ada videonya. Nah, warganet Maledes satu lagi biasa gitu kan, berusaha untuk pamer kebodohan gitu kan. Kenapa otak harus dilutut? Hahaha, memang bahasa Melayu tak perlu terangkan apa-apa. Dan jangan sebut Maledes kurang ajar. Nah, dibalas oleh warganet Indonesia, lu juga jangan sebut Indon, itu lebih dari kurang ajar. Betul-betul, ini adalah contoh ya, bahwa warganet Maledes itu tidak mengenal yang namanya hukum aksi reaksi. Kalaupun ada, aksi reaksi itu hanya berlaku 50% aja untuk warganet Maledes. Mereka tidak ingat aksi yang mereka lakukan kepada kita, tapi reaksi yang kita berikan kepada mereka dianggap aksi oleh warganet Maledes. Ngerti nggak warganet Maledes? Hukum aksi reaksi. Nggak ngerti ya? Ya iyalah, kalian kan IQ 15 ringgit, otak cuma sebesar kacang. Ya, kau juga gunakanlah otakmu. Jangan kumur-kumur di sini. Guna otakmu, Wak. Rujukan utama Kamus Bahasa Melayu, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di kanal ini sempat ulas, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak 100% bahasa Melayu. Bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing salah satunya serapan dari Belanda dan lain-lain. Asal-usul bahasa Indonesia ada yang ulas, silahkan cari sendiri. Jadi yang selalu dicakap bahasa Melayu ya dari wilayah Indonesia, bukan negara korang. Bahasa Melayu kat Malaysia, pengaruh Inggris dan Rojak. Betul, hospital, itu bahasa Melayu. Kita tetangga, tapi bukan serumpun. Kami tak sudi punya saudara yang terkenal pembohong nomor 1 di dunia. FIFA kirim salam tuh. Apalagi yang suka klaim milik negara lain. Dan satu lagi, bahasa Indonesia melafalkan abjad sesuai dengan yang seharusnya. Bukan yang mengekor pelafalan abjad Inggris. Yang seperti ini masih berani klaim bahasa Melayunya murni dan otentik. Otentik dari Hong Kong. Orang Sunda itu bukan Melayu. Kami memiliki bahasa sendiri, budaya sendiri, bahkan agama orang Sunda zaman dulu saja bukan Islam. Ngeyel banget ngomong Indonesia serumpun sama Maledes. Nyelemnya dalam dikit, Mas. Di Indonesia tidak ada Melayu, di luar Maledes juga nggak ada Melayu. Sadar dong, kutu kok merasa jadi raksasa. Serumpun endasmu, kami Indonesia punya bahasa Melayu di beberapa bahasa lokal Riau, Padang, Aceh, Maledes hanya salah satu bahasa daerah di Indonesia. Sekarang apakah Sarawak dan Sabah Anda klaim orang Melayu dan bahasa Melayu? Ayo. Wah, mana berani mereka mengklaim Sabah Sarawak itu sebagai Melayu. Nah, ini nih yang menurut saya, mengapa mereka berani mengatakan bahwa Indonesia itu Melayu? Karena kita terlalu lama membiarkan narasi-narasi propaganda dari Maledes ini. Sehingga mereka ngelunjak, mereka berleluasa, karena mereka merasa tidak ada perlawanan dari Indonesia, tidak ada protes dari Indonesia, maka mereka bisa seenak udel mengatakan, wah Indonesia itu serumpun, Indonesia itu Melayu, dan pusat Melayu itu di Maledes. Nah, ini yang saya katakan ya, bahwa narasi-narasi propaganda, ngebacot kowar-kowar kayak gini, itu tuh harus dilawan, nggak bisa didiamkan saja. Kita itu terlalu lama mendiamkan mereka, sehingga ya kita ketahui bahwa mereka ini orang NPD, Narcissistic Personality Disorder, WAHAM, Denial Syndrome.
Begitu kita mendiamkan apa yang mereka katakan, wah mereka makin melunjak, mereka makin mengatakan wah apa yang mereka katakan itu benar, dan mereka semakin merasa dirinya besar. Sehingga ujungnya apa? Yaitu Melayu Mahawangsa itu mengklaim bahwa Melayu itu dari Madagaskar, dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Nah, narasi-narasi propaganda itu harus kita lawan. Mengapa? Karena itu sudah melewati dari batas konstitusi mereka. Kalau mereka mengatakan itu di dalam negeri mereka, itu urusan mereka. Mereka mau jengking, mau jungkir balik, biarin aja. Namun ketika kalian mencoba mengklaim bahwa Melayu itu dari Madagaskar atau dari Suriname sampai Kepulauan Pasifik Selatan, bahkan kalian dengan tanpa malu-malunya mengklaim Candi Borobudur itu adalah bukti peradaban tertinggi orang Melayu pada zaman dulu, kalian itu sudah bukan hanya offside, kalian itu layak untuk diberikan hukuman penalti. Nah, kita, warga Indonesia, itu terlalu lama membiarkan narasi-narasi yang seperti ini berleluasa di ruang publik. Sehingga mereka itu ya, sampai saat ini ya kita lihatlah bagaimana mereka melakukan propaganda itu. Jadi itu harus dilawan. Ya, nggak bisa didiamkan aja. Untuk orang NPD yang tidak punya rasa malu, begitu cara mereka berpikirnya. Kita diam, itu dianggap setuju. Mereka tidak mengenal yang namanya rasa malu, rasa sungkan, itu mereka nggak ada. Oleh karena itu, mereka tanpa malu-malu mengklaim Reok Ponorogo, bahkan lagu Rasa Sayangi, gamelan, angklung, itu mereka klaim sebagai budaya mereka. Bahkan 7 pemain Anaconda itu mereka klaim sebagai pemain negara mereka. Ini menunjukkan apa? Negara yang tidak mempunyai rasa malu, itu kalau dibiarkan, ngelunjak. Jadi, untuk orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder kayak gini, kita diam itu dianggap oleh mereka setuju. Dan mereka makin ngelunjak. Pendekatan seperti itu tidak bisa diberikan. Bahwa mereka itu, kita berharap mereka punya rasa malu, rasa sungkan. Enggak. Mereka tidak punya rasa malu, mereka tidak punya rasa sungkan. Indonesia tidak ada serumpun dengan Maledes, jangan kau halu. Orang Indonesia terdiri ratusan suku, Melayu hanyalah salah satu suku di Kepulauan Riau. Orang Maledes dididik sombong walau miskin oleh British. Kami dijajah Belanda tapi tidak mau dididik Belanda. Faktanya orang Indonesia tidak ada yang menggunakan bahasa Belanda. Beda dengan Maledes yang sampai sekarang bahasa Maledes masih bercampur dengan bahasa British jadi bahasa rojak. Jangan kan gitu. Dokumen konstitusi negara mereka aja itu harus merujuk kepada bahasa Inggris. Ditulis dalam bahasa Inggris dan harus merujuk kepada bahasa Inggris. Walaupun mereka katanya sudah menerjemahkan dokumen konstitusi negara mereka ke dalam bahasa Melayu itu, rujukan akhir untuk dokumen konstitusi negara mereka itu harus merujuk yang kepada versi bahasa Inggris. Mana katanya kalian itu memartabatkan bahasa kalian itu mana? Lo bilang serumpun cuma mau klaim apa saja yang ada di Indonesia. Mulai sekarang kami akan lawan narasi-narasi lu di medsos. Sudah lama kau rendahkan kami, Maledes. Betul, sudah terlalu lama pembiaran-pembiaran itu kita lakukan. Sehingga mereka itu ngelunjak. Dan kita mungkin selama ini menganggap bahwa mereka itu normal. Enggak, mereka enggak normal. Mereka itu NPD, mereka itu waham, mereka itu denial syndrome. Jadi memang itu harus dilawan, ya harus ditampol-tampolin dan harus dijeduk-jedukin ke tembok itu kepala mereka itu. Baik teman-teman, sekarang bagian pertama bagaimana kita membuat video. Saya akan membagi menjadi 3 ya alat yang diperlukan untuk kita membuat video. Alat pertama tentu saja kita harus mempunyai kamera. Kamera apa yang terbaik? Gitu kan ya, selalu kita tuh mendengar pertanyaan, wah kalau punya kamera ini, kalau punya ini kayaknya asik nih, kayak enggak. Kamera terbaik untuk kita merekam video adalah kamera yang teman-teman miliki sendiri. Apa itu teman-teman? Saya yakin mungkin 99% semua penonton kanal YouTube ini mempunyai telepon genggam, HP. Dan di setiap telepon genggam pasti mempunyai kamera. Jadi kamera terbaik untuk merekam video adalah telepon genggam Anda sendiri. Bicara tentang telepon genggam itu kita bagi menjadi 2 saja ya, pada umumnya. Menggunakan Android, dan yang satu lagi menggunakan iOS, atau yang iPhone lah, begitu ya. Nah, untuk yang menggunakan Android, mau mereknya apa saja itu, apapun lah itu ya, mau mereknya apapun itu, tapi kita tahu itu Android ya. Itu biasanya alat ngecasnya itu namanya tipe C sekarang. Jadi udah nggak ada yang namanya tipe B ya, tipe A atau tipe B saya lupa. Itu sudah nggak ada. Nah, bentuk dari tipe C itu seperti ini. Jadi dia di sisi kiri dan sisi kanannya itu melengkung ya, sama simetris gitu ya.
Nah, itu adalah yang namanya handphone berbasis Android dan tipe C. Nah, kemudian untuk yang di iPhone, nah ini bisa terbagi dua lagi gitu ya. Di iPhone itu untuk yang modelnya 15 ke bawah, iPhone 15 ke bawah, itu ngecasnya ya, kabelnya itu namanya Lightning ya. Lightning itu bentuknya seperti ini nih. Sedangkan untuk yang iPhone 15 ke atas, jadi 15, 16 sampai sekarang iPhone berapa 17 ya, sudah menggunakan tipe C. Silahkan kepada teman-teman untuk mengecek ya HP-nya itu apa, HP-nya Android atau iPhone gitu. Berikutnya itu adalah untuk mengecek telepon genggam teman-teman. Coba cek ya di telepon genggam teman-teman itu, apakah ada lubang seperti ini. Oke, coba aja cek di sisi-sisinya. Kadang-kadang lubangnya itu di atas, kadang di bawah ini gitu ya. Coba aja cek ya. Kalau ada lubangnya, itu nama lubangnya adalah microphone input jack 3,5 mm. Nah, biasanya itu juga digunakan untuk nyolokin earphone. Nah, silakan kepada teman-teman untuk mengeceknya. Setahu saya untuk iPhone ya, mungkin sejak iPhone 6 kalau nggak salah, iPhone 6 ke atas itu yang lubang untuk input microphone jack 3,5 mm itu, lubang itu sudah nggak ada. Jadi untuk iPhone kayaknya saya yakin nggak ada lubang itu. Nah, tapi untuk telepon genggam yang berbasis Android, itu ada beberapa yang masih mempertahankan lubang untuk colokan mikrofon atau earphone itu. Ada yang masih mempertahankan. Nah, silakan kepada teman-teman untuk dicek lagi apakah handphonenya itu mempunyai lubang 3,5 mm itu atau tidak. Berikutnya, untuk merekam video agar videonya itu stabil, maka kita memerlukan yang namanya, kalau bahasa sederhananya itu tatakan lah. Tatakan atau tempat yang kita bisa meletakkan telepon genggam kita itu menjadi stabil. Jadi nggak goyang-goyang gitu. Kalau misalkan video kita goyang-goyang, orang yang melihat juga udah pusing duluan kan gitu. Untuk tatakan, atau bahasa sederhananya tatakan, tapi bahasa kerennya itu ya tripod ya. 3 kaki itu, tripod gitu. Itu ada beberapa jenis. Kalau mau yang sederhana ya, jadi nggak pakai tripod, kayak tatakan untuk handphone aja, telepon genggam ya seperti ini misalkan gitu kan, yang bisa dinaikin gini kan, terus handphonenya kita letakin di sini ya. Nah, ini sudah stabil kan gitu. Daripada misalkan kita merekamnya sambil jalan-jalan gini, wah yang melihat juga pusing itu kan. Itu tatakan pertama. Hanya permasalahan dari tatakan ini, kalau posisi kepala kita itu lebih tinggi daripada ini, jadi itu dari sudut pengambilan kameranya tuh nggak begitu bagus, karena si penonton seolah-olah kayak mendongak gitu melihat kita gitu ya. Idealnya itu adalah handphone kita itu sama tinggi dengan mata kita begitu, sehingga orang kadang-kadang akan mempunyai yang namanya ya mini tripod gini, kemudian si handphonenya itu diletakin di atas ini yang namanya mini tripod. Nah, sekali lagi, mini tripod itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentu mini tripod itu kecil ya, jadi gampang dibawa kemana-mana gitu, dimasukin tas kecil juga bisa gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau mini tripod ini posisinya itu sekali lagi tidak sama tinggi dengan mata kita ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan saya merekam seperti ini, nah ini kan sekarang mata saya mengarahnya ke sini nih, sedangkan handphone saya aja, telepon genggam saya kan di sini. Jadi terpaksa diatur seperti ini kan. Nah, begitu diatur seperti ini, berarti kan orang yang menonton kita itu kayak mendongak gitu kan ya. Jadi nggak bagus, dari visualnya itu nggak terlalu bagus gitu. Nah, sekarang teman-teman, saya sudah menunjukkan ya tatakan untuk telepon genggam, mulai dari tatakan yang biasa seperti ini, kemudian mini tripod. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan tripod yang beneran itu seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini nih. Dan ini kakinya bisa dipanjangin gini. Posisi mata kita itu bisa sama tinggi dengan kamera di HP kita. Tidak menunduk atau mendongak, sama tinggi dengan kamera di HP. Nah, cuman ya itu, yang ini kan besar ya, jadi membawanya susah. Dan lumayan berat juga, ada beberapa gitu ya. Tapi sekarang ada tripod yang khusus untuk HP. Berbicara tentang tripod, untuk tripod ini dia tidak memberikan kita untuk meletakkan HP-nya itu gimana caranya gitu ya. Kita harus mempunyai yang ini nih, namanya apa, penjepitnya itu, penjepit HP itu. Nah, penjepit HP itu nanti kita putar di sini ya.
Nah, kemudian HP-nya kita bisa letakin. Untuk penjepit HP ini, itu ada dua versinya, teman-teman. Versi pertama, itu yang ini nih, yang namanya ini ada hot shoe. Atau saya nggak tahu hot shoe atau cold shoe, saya juga nggak tahu. Tapi ini nanti banyak gunanya. Salah satu gunanya adalah mana tahu teman-teman ingin merekam dalam cahaya yang kurang dan ingin meletakkan lampu ini, teman-teman bisa masukin aja nih ke lampu ini. Nah, contoh yang tidak ada hot shoe-nya itu adalah seperti ini nih. Tidak ada sama sekali nih hot shoe-nya. Terus diputar. Nah, cuman kan nggak ada hot shoe-nya. Jadi kalau misalkan kita mau meletakkan lampu atau apa itu nggak bisa. Ini sebenarnya asalnya dari mana, teman-teman? Ini. Dari selfie stick swafoto ini. Ini kan? Udah diputerin di sini. Nih, saya putar di sini. Jadi ini aslinya punya si selfie stick itu kan. Nih, kan gitu. Gitu kan ya. Orang dulu kan selfie gitu kan ya. Ya itu. Jadi selfie stick ini juga bisa kita gunakan sebagai tripod untuk HP. Oke, kita sudah berbicara kamera, kita sudah berbicara tentang tatakan. Sekarang kita akan berbicara tentang mikrofon. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya ya, mengapa saya harus menggunakan mikrofon terpisah? Bukankah di HP itu sudah ada mikrofonnya? Betul, saya setuju. Setiap HP kita, setiap telepon genggam kita itu mempunyai mikrofon. Tapi teman-teman, mikrofon yang di HP kita itu kemampuannya terbatas. Jadi mungkin kalau dalam jarak 1 meter atau 1,5 meter, mungkin suara kita masih bisa direkam mikrofon dari handphone itu. Tapi begitu kita sudah agak jauh, seperti misalkan sekarang ini, itu kalau kita menggunakan mikrofon dari handphone itu sendiri, itu tidak bagus. Itu suara kita menjadi tidak konsisten. Dan ada orang mengatakan ya bahwa penonton bisa memaafkan kalau videonya itu nggak begitu bagus. Tapi penonton tidak akan memaafkan kalau suara atau audionya itu jelek. Karena itu saya menyarankan mempunyai mikrofon eksternal atau bukan mikrofon bawaan dari HP. Berbicara tentang mikrofon, teman-teman, ada dua jenis mikrofon. Kalau kita mau berbicara mikrofon yang dicolokin ke HP. Mikrofon pertama yang menggunakan kabel, mikrofon kedua nirkabel atau wireless. Sekarang kita berbicara mikrofon yang ada kabelnya. Mikrofon yang ada kabelnya itu banyak macamnya, teman-teman. Jenis pertama ini adalah namanya cardioid mikrofon. Ya, cardioid itu maksudnya gini. Ini bagian moncong dari mikrofon. Jadi kalau mulut saya berbicara ke sini, itu suaranya lebih jelas ketimbang kalau misalkan saya dari samping sini, suara saya nggak akan ketangkap. Karena yang titik optimum penangkapan suaranya itu, perekaman suaranya itu dari depan ini. Sebenarnya bentuknya itu seperti ini aja. Ya, saya buka ya. Ini adalah corongnya. Jadi yang paling optimum adalah kalau mulut saya itu langsung berhadapan-hadapan dengan corongnya ini. Tapi begitu saya berbicara seperti ini, jadi mulut saya kan ke sini, bukan ke sini nih. Itu suara saya akan teredam. Apalagi kalau misalkan dari belakang ini, mungkin nggak kedengaran sama sekali. Jadi yang paling optimum itu kalau saya berbicara langsung di depan ini, di corong ini. Nah, mengapa menggunakan ini? Ya, ini hanya untuk meredam noise istilahnya. Dan untuk menghubungkannya itu ada kabelnya, teman-teman. Nah, kabelnya itu sebenarnya ada dua tipe. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Tipe pertama, ini yang disebut TRS. Ya, TRS itu kalau kita lihat itu hanya ada dua strip aja, dua pita aja di sini. Ini adalah TRS. Dan ini berfungsi kalau kita colokin ke misalkan kamera mirrorless atau kamera DSLR, bukan kamera di HP. Nah, kalau kabelnya ujungnya ini ada 3 strip, nih, hitamnya ada 3 nih kan ya, TRRS ini namanya. Nah, ini hanya bisa berlaku ke HP. Jadi kalau untuk menggunakan mikrofon ini, yang 2 ini masuk ke mikrofon, yang ini TRRS ada 3 strip, itu dicolokin ke HP yang ada lubang 3,5 mm tadi. Kalau HP teman-teman tidak punya lubang 3,5 mm, mikrofon ini tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman harus mengetahui tipe kabelnya apa. Baik, ini adalah tipe mikrofon cardioid. Kelebihannya itu adalah kalau sudutnya tegak lurus dengan corongnya tadi, suara kita itu akan konsisten. Itu kelebihannya. Dan kalau misalkan ada suara kipas angin di belakang gitu atau ada suara orang ngobrol di belakang mikrofon ini nggak begitu kedengaran, teredam.
Tipe kedua, ini namanya stereo microphone. Kalau teman-teman perhatikan, dia punya dua corong nih. Ini seperti ini bentuknya. Yang sebelah kiri juga sama. Dia mempunyai dua corong, jadi karena dia mempunyai dua corong, makanya dia stereo. Sedangkan yang ini kan tadi satu aja, yang depan aja. Karena dia akan merekam dengan omnidirectional. Ya, kita tahu ya, kalau dalam biologi kan ada namanya carnivora, herbivora, omnivora. Memakan semuanya. Jadi ini maksudnya sudutnya itu mencakup semua sudut 360 derajat. Keuntungannya ini adalah kalau kita ingin merekam suara orang yang dimana orang itu ingin kita masukkan dalam video kita. Itu bisa terekam suara orang itu. Kekurangannya tentu saja karena dia merekam 360 derajat, noise-nya atau kebisingannya itu lebih tinggi. Jadi kalau ingin merekam di dalam suatu tempat yang tingkat kebisingannya itu rendah, itu bagus menggunakan mikrofon ini. Ini sama, ini bisa dihubungkan ke telepon genggam dan bisa juga dihubungkan ke kamera beneran itu, asalkan menggunakan tipe kabel yang tepat. Untuk HP menggunakan TRRS yang 3 strip itu, sedangkan untuk ke kamera yang beneran, kamera Sony, Canon atau apa semua, itu menggunakan kabel TRS 2 strip. Ini kita masih berbicara yang pakai kabel ya. Kalau mau ada teman-teman misalkan, saya mau yang biasa dulu, yang murah dulu. Ada yang seperti ini. Nih, ini mikrofon dan teman-teman perhatikan ini, 3 strip. Artinya apa? Bisa dicolokin ke HP. Asalkan HP teman-teman ada lubang colokannya dong, ya kan? Nah, ini bisa menggunakan ini, mikrofon ini. Terkadang mereka tidak menjual mikrofon yang seperti ini yang 3 strip. Kadang mereka menjualnya yang 2 strip. Tapi ada konverternya. Contohnya adalah seperti ini. Tipenya sama, model yang seperti yang tadi. Tapi coba perhatikan teman-teman ini kabelnya apa. 2 strip kan? Ini TRS. Jadi ini tidak bisa langsung dicolokin ke HP. Nggak akan masuk nih suara kita kalau menggunakan mikrofon ini. Sehingga diperlukan yang namanya konverter ini. Di mana konverter ini dia bisa untuk mikrofon, yang satu ini mikrofon, yang satu lagi untuk earphone. Nah, yang ini baru nanti dimasukkan ke HP. Mengapa? 3 strip TRRS. Baik, nah itu adalah mikrofon yang menggunakan kabel. Panjang juga ya. Nah, sekarang bagaimana wireless microphone? Wireless microphone, teman-teman, itu tergantung kepada pilihan kita. Kalau kita memang ingin menggunakan HP untuk merekam suara kita, maka kembali lagi, kita harus memastikan mikrofonnya itu mau dicolokin ke HP yang tipe apa? Tipe C atau tipe Lightning. Mikrofon yang sekarang saya gunakan, itu adalah mikrofon yang ini. Ya, dan ini colokannya adalah tipe C. Jadi ada satu bagian yang dicolokin ke HP tipe C, kemudian satu lagi ini mikrofonnya. Dan ini bisa dalam jarak mungkin maksimum 5 meter ya. Jadi kalau saya bergerak 5 meter menjauhi HP, itu suara saya nggak akan berubah. Volumenya didengarkan di HP tersebut. Nah, ini adalah mikrofon nirkabel tipe C. Nah, saya itu punya mikrofon untuk tipe Lightning di HP iPhone. Ya, coba teman-teman perhatikan tipe Lightning, ya. Dan ini dicolokin ke iPhone model 15 ke bawah. Kemudian ini adalah mikrofonnya. Udah mikrofonnya diletakkan di sini. Jadi deh, bikin konten deh. Nah, tipe mikrofon nirkabel berikutnya ini cukup unik. Ini lebih banyak dulu digunakan oleh orang yang menggunakan kamera. Jadi kamera beneran ya. Bentuk mikrofonnya tuh seperti ini. Ini ada dua nih. Jadi yang satu, ini yang dicolokin ke HP. Kita masukkan di sini. Kemudian yang ini nanti dicolokin ke HP. 3 strip. TRRS. Setelah ini kita colokin ke HP, masuk deh itu ya ke HP. Kita hidupin. Nah, kita punya unit satu lagi. Unit satu lagi. Kita hidupkan, itu langsung terkoneksi nih, terhubungkan nih antara dua ini. Di sini ada mikrofonnya. Kita letakin di sini, misalkan si mikrofonnya hidup ya. Jadi ketika kita berbicara, dia langsung terkoneksi, terekam di handphone kita. Sekali lagi teman, ini tergantung kepada HP teman-teman. Kalau HP-nya tidak ada colokan lubang 3,5 mm, mikrofon ini tidak bisa digunakan. Dan mikrofon ini juga bisa digunakan untuk ke kamera beneran gitu ya, Sony, apa-apapun. Karena apa? Kabel yang ini, yang ada TRRS tadi, itu kita bisa ganti untuk kabel yang TRS aja. Dimana kita harus ingat TRS itu
dicolokin ke kamera beneran ya, kamera DSLR mirrorless begitu. Sekali lagi, kalau di HP teman-teman tidak ada lubang colokan 3,5 mm, maka mikrofon ini dibuang saja. Maksudnya bukan dibuang ya, ya bukan dibuang, maksudnya ya nggak bisa digunakan. Mengapa? Karena tidak ada colokannya. Kalau misalkan ingin mencari mikrofon yang bagus gitu, cari aja mikrofon yang disesuaikan dengan HP teman-teman. Misalkan HP tipe C atau tipe Lightning. Udah gitu aja. Nah, jadi jangan gunakan yang macam-macam yang seperti inilah gitu. Kecuali kalau teman-teman memang mempunyai kamera DSLR atau mirrorless ya, yang ada colokannya untuk mikrofon yang 3,5 mm, ataupun teman-teman mempunyai HP yang ada lubang colokannya 3,5 mm itu. Nah, itu nggak apa-apa. Mikrofon ini bisa digunakan. Baik teman-teman, kayaknya panjang banget ya. Untuk sederhananya gini ya, saya mencoba membuat kesimpulannya, saya mencoba membuat ringkasannya. Pertama, gunakanlah kamera yang teman-teman miliki. Semua teman-teman pasti mempunyai HP, ya udah gunakan aja kamera yang ada di HP. Yang itu pertama. Yang kedua, tatakan atau tripod atau mini tripod. Kemudian yang ketiga itu adalah mikrofon. Nah, untuk mikrofon, teman-teman mempunyai pilihan, mau yang menggunakan kabel atau yang tidak menggunakan kabel. Yang seperti yang saya beritahu sebelumnya, kalau tidak menggunakan kabel, kita tidak ada masalah dengan jarak seperti ini. Jadi saya sambil bergerak begini juga nggak ada masalah, suara saya tidak terganggu. Tapi kalau misalkan saya menggunakan kabel, itu pergerakan saya dibatasi oleh panjang kabel antara saya dengan HP. Yang harus dipegang kalau teman-teman menggunakan HP, dan ada colokan 3,5 mm, itu harus menggunakan kabel yang 3 strip, TRRS. Kalau tidak ada lubang colokan 3,5 mm, maka pilihannya adalah teman-teman menggunakan mikrofon nirkabel wireless, tergantung kepada tipe HP dari teman-teman, tipe C atau tipe Lightning. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Sampai ketemu di video kedua, di mana kita akan berbicara tentang bagaimana saya mengedit video itu dan mengunggahnya ke YouTube. Jangan pernah berhenti belajar, karena tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%.